Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya secara pribadi dan juga sebagai ketua yayasan Ashabul Fikri Sahabatku saya akan menggambarkan mimpi besar, mewujudkan visi-visi besar yang sudah kita buat di Yayasan Ashabul Fikri Sahabatku ini. Dan sengaja kami membuat video ini agar nanti sebagian pengurus yayasan ataupun siapapun yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan dan membangun peradaban bisa memahami visi besar ini yang kita akan bangun. Kami berharap dan selalu berharap mendapatkan ridha Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mewujudkan visi besar ini dari Yayasan Ashabul Fikri Sahabatku. Yang pertama yang kita akan bangun adalah kerangka kerja visi tersebut dalam bentuk bagan ataupun struktur kegiatan yang akan kita buat. Kita buat roadmap-nya apa yang harus kita lakukan dulu. Jadi kalau kita lihat Yayasan Ashabul Fikri ini nanti kita akan buat struktur bagannya. Yang pertama itu akan kita bangun namanya divisi pendidikan. Ini ada divisi pendidikan, kemudian juga ada kita buat namanya litbang, penelitian dan pengembangan. Dan ini penggodokan visi dan misi nanti kita akan fokuskan di divisi litbang, yaitu bagaimana mengkaji visi dan misi yayasan tersebut dengan nanti membentuk kajian-kajian, misalnya kajian pembangunan fisik, perencanaan fisik dan pembangunannya. Kemudian kita akan juga membuat kajian-kajian proses pendidikan yang nanti akan kita lakukan dalam membangun dan mewujudkan visi yayasan tersebut. Dan yang ketiga nanti kita akan juga mengkaji output atau outcome dari proses yang sudah kita lakukan ini. Kita evaluasi, kita lihat outcome dan outputnya ini kaitannya dengan alumni yang akan yang menjadi sentra dari hasil sebuah pendidikan. Karena membangun pendidikan ini adalah produksinya, nanti outputnya itu adalah manusia yang berilmu, manusia yang berakhlak, manusia yang beradab dan mau mengamalkan seluruh ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang akan kita bangun ini manusia, maka kita harus membuat sebuah visi atau sebuah gerakan atau sebuah kekuatan dilakukan dengan manajemen yang baik. Kalau kita tidak lakukan dengan baik, maka menjadikan generasi berikutnya, yaitu generasi yang membangun peradaban tidak akan terwujud. Baik, kita mulai dari yang ketiga. Ini adalah struktur besarnya, itu adalah pendanaan. Nanti di pendanaan kita akan bicara bagaimana kita menggali sumber-sumber pendanaan yayasan tersebut bagaimana. Kita akan mulai dari sisi pendidikan. Nah, di dalam struktur sisi pendidikan itu kita akan ada bagian yang pertama, yaitu kepondokan. Jadi nanti Yayasan Ashabul Fikri akan membuat pondok pesantren yang orientasi kedepannya adalah orientasi membangun generasi Islami. Kita sudah lakukan pondok itu yang ada di Citaman Baros, kita sudah lakukan pembangunan dan juga sekarang sudah ada proses. Mungkin di sana sini kita perlu perbaikan dan juga kajian-kajian tertentu sehingga percepatan pengembangan kepondokan kepesantrenan ini
segera terwujud. Yang kedua, bagian yang kedua itu adalah membangun madrasah ataupun sekolah-sekolah umum dari mulai TK, mungkin nanti kita akan juga membangun SD, SMP dan seterusnya. Kemudian juga hingga pada jamiah ataupun perguruan tinggi yang akan kita pola. Yang ketiga, itu kita akan membangun rumah-rumah tahfidz sebagai landasan pengembangan pemahaman Al-Quran dari sisi hafalan Al-Quran, kajian Al-Quran dan seterusnya. Nanti kita akan buat rumah tahfidz, dan alhamdulillah rumah tahfidz ini sudah berjalan dan bisa kita kerjasamakan dengan HMN Foundation. Mungkin dengan siapapun nanti kita akan bisa bekerja sama. Kita yayasan sangat terbuka untuk pengembangan umat dan butuh kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, karena memang kita tidak bisa sendiri dan harus membangun kerjasama yang banyak. Yang ketiga, kita akan bangun juga yang namanya PLS, pendidikan luar sekolah. Nanti konsepnya PLS ini kita akan bangun homeschooling. Jadi keterkaitan harapan dan juga kebutuhan sekarang ini, memang kita akan membuat sebuah lembaga yang namanya homeschooling. Ini menjadi penting karena kondisi sekarang ini membutuhkan kecerdasan di dalam merencanakan proses pendidikan. Karena nanti pendidikan itu bukan hanya dirancang oleh pihak sekolah, tetapi pendidikan itu nanti dirancang oleh wali-wali murid. Nanti kita akan fasilitasi wali-wali murid itu bagaimana membentuk kegiatan pendidikan anaknya masing-masing. Nanti kita rangkum dan kita aplikasikan dalam bentuk program-program kegiatan pendidikan anaknya. Homeschooling ini nanti akan kita libatkan secara aktif wali-wali murid dan orang-orang tua itu tersendiri, sehingga nanti konsepnya yayasan hanya memfasilitasi kegiatan proses pembelajaran anak-anak dari wali murid yang akan tergabung dalam homeschooling komunitas tersebut. Yang selanjutnya itu kita akan coba juga ke depan, insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita semuanya. Kita akan bangun yang namanya perguruan tinggi. Nah, ini basis yang teratas dari proses mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian juga keseluruhan. Nanti ujungnya kita akan pada membangun perguruan tinggi, insya Allah, mudah-mudahan bisa terjadi. Dan kerangka besar proses kegiatan aktivitas pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri gitu. Maka kita butuhkan yang namanya pendanaan. Karena apapun yang kita lakukan, kita butuh pendanaan. Mewujudkan visi itu butuh pendanaan yang tidak sedikit. Maka yayasan juga akan membentuk sebuah divisi yang kita sebut divisi pendanaan. Dan nanti kelompok ini, divisi ini hanya mencari sumber-sumber pendanaan yang pas untuk pengembangan pendidikan tersebut. Jangan sampai nanti divisi pendidikan masuk ke dalam pendanaan, tidak boleh. Jadi fokus kelompok ini atau divisi ini khusus untuk mencari pendanaan. Kenapa itu penting? Nanti kita akan kupas habis bagaimana proses pencarian pendanaan. Mungkin selama ini pendanaan kita lakukan secara pribadi, jadi uang kami, kemudian juga dari infak dan sedekah atau donatur yang peduli terhadap pengembangan pendidikan di Yayasan Ashabul Fikri. Tapi ke depan selain donatur, kita juga akan mengembangkan fundraising atau pencarian sumber-sumber pendanaan itu. Di dalam sumber pendanaan itu nanti kita akan buka bagian divisi yang itu kita sebut dengan badan wakaf, infak dan sedekah. Nanti akan kita di sini.
Dan di bagian wakaf ini nanti kita akan coba menggali sumber-sumber wakaf atau menggali kerjasama di dalam mengelola wakaf produktif. Nanti saya akan jelaskan lebih detail kaitannya dengan wakaf produktif ini. Karena ini menjadi penting, sumber yang paling banyak nanti kita akan gali itu dari mengelola wakaf-wakaf produktif. Gitu. Selain donatur ya. Nah, donatur ini juga bisa kita arahkan untuk menjadi wakaf-wakaf produktif. Ke depan juga dari wakaf produktif itu kita akan membuka amal usaha sebagai penopang kegiatan dari membangun visi yayasan tersebut. Nanti di bagian pendanaan juga kita akan membuat yang namanya amal usaha. Nah, amal usaha ini nanti sebagai SBU, strategi business unit, untuk pengembangan rumah besar namanya pendidikan yang dibangun oleh Yayasan Ashabul Fikri. Inilah mungkin roadmap kita secara sederhana. Nanti kita akan coba setiap bagian kita akan detailkan sehingga kerangka kerjanya akan terlihat jelas bagaimana nanti pengembangan Yayasan Ashabul Fikri ke depan. Kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan visi yang kami bangun ini terwujud dengan baik dan menjadi ladang amal ibadah sebagai jariah kami. Untuk itu kami bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.